Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, jika kita membuka HPT bab iman, kita akan menemukan kalimat sebagaimana berikut: amma ba'du fa inna al-firqa an-najah minas salaf ajma'u alal i'tiqad bi annal alama kullahu hadithun. Amma ba'du, bahwasanya yang dimaksud dengan al-firqa an-najiyah, golongan yang selamat itu, bahwasanya para ulama salaf telah bersepakat bahwa alam raya ini sifatnya baharu. Terkait dengan firqah najiyah, terkait dengan salaf sudah kami terangkan sebelumnya. Tiba saatnya saya akan sedikit berbicara tentang ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh para ulama Islam setelah Rasulullah meninggal pada suatu masa terhadap suatu persoalan tertentu. Jadi yang perlu digarisbawahi, ijma di sini adalah bahwa ia terjadi setelah Rasulullah wafat. Artinya di zaman Rasulullah tidak ada istilah ijma, karena semua hukum itu masih berada di tangan Rasulullah SAW. Allah masih menerima Rasulullah SAW masih menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada persoalan, maka para sahabat akan langsung mengadukan persoalan tersebut kepada Rasulullah. Adapun setelah sepeninggal beliau, maka ijma ini bisa terjadi karena Rasulullah telah wafat. Sudah tidak mungkin lagi kita menanyakan persoalan kepada Rasulullah secara langsung. Al-Quran sendiri 30 juz tidak akan pernah bertambah. Hadis Rasulullah SAW telah berhenti dan tidak akan pernah bertambah. Artinya bahwa nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu sifatnya terbatas dan tidak akan ada penambahan. Oleh karena itu, ijma atau kesepakatan ulama ini sangat penting. Ijma sendiri merupakan hal yang sangat mungkin terjadi di kalangan umat Islam. Ijma ini kesepakatan para ulama terkait dengan persoalan yang mereka itu tidak mungkin bersepakat terhadap suatu persoalan yang itu bermaksiat. Hal ini karena Rasulullah SAW bersabda, la tastami ummati ala dhalalah, bahwa umatku itu tidak mungkin mereka bersepakat terhadap kesesatan atau kemaksiatan. Dan ini merupakan salah satu ciri daripada umat Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Kuntu khairu ummatin ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bahwa umat Islam itu menjadi umat terbaik karena ciri-cirinya adalah selalu beramar ma'ruf dan nahi munkar. Barangkali ada segolongan ulama istilah Imam Ghazali, barangkali ada istilah ulama sultan, ulama-ulama yang mereka itu dekat dengan kekuasaan dan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh penguasa meskipun itu tidak baik atau meskipun itu bertentangan dengan hukum syariat. Namun demikian, tidak akan mungkin seluruh ulama demikian. Selalu saja akan ada ulama-ulama yang berani menentang kebatilan dan kemaksiatan. La tastami ummati ala dhalalah. Kemudian ijma ini bisa dibagi menjadi dua. Satu, ijma sukuti. Yang kedua, ijma sharih. Ijma sharih itu adalah semisal yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab menghadap Abu Bakar sebagai seorang khalifah, mengusulkan kepada beliau untuk membukukan mushaf. Namun Abu Bakar waktu itu ragu, meminta waktu beberapa hari untuk sholat istikharah. Beberapa hari kemudian diadakan rapat kembali dan disepakatilah oleh para sahabat untuk membukukan mushaf. Artinya Al-Quran yang sebelumnya pada zaman Rasulullah masih berserakan di pelepah kurma, di batu-batu, di tulang-tulang, atau di apa saja, dikumpulkan menjadi sebuah mushaf. Dan ini merupakan jasa daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu merupakan kesepakatan seluruh para sahabat secara sharih, karena dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Namun bisa jadi ada suatu persoalan yang sebagian ulama barangkali sharih, tetapi ulama lain diam, tidak memberikan pendapat.
atau barangkali para ulama juga diam tidak memberikan pendapat sama sekali. Namun karena ini dianggap sebagai sebuah kebolehan, maka ia dianggap sebagai hal yang boleh, sudah menjadi ijma. Contoh sederhana umpamanya adalah masyarakat Indonesia umpamanya. Mereka kalau sholat pakai sarung, kalau perempuan pakai mukena. Meskipun para ulama tidak berfatwa bahwa itu boleh, tetapi hal yang seperti ini menunjukkan bahwasanya hal itu dibolehkan, karena para ulama tidak mungkin diam di dalam persoalan yang terkait dengan maksiat. Selain ijma sukuti dan ijma soreh tadi, ada juga ijma yang sifatnya berasal dari dalil dzanni atau qat'i. Dalil qat'i itu misalnya aqimus shalah, perintah sholat. Kata-kata aqimus shalah merupakan dalil qat'i dari Al-Quran, sehingga seluruh para ulama sepakat bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Sholat hukumnya wajib. Namun bisa jadi ijma itu berasal dari dalil yang dzanni. Seumpamanya terkait dengan khamar. Khamar itu kan ilatnya kan di sana kan khamar jelas, semuanya sepakat khamar itu haram. Tetapi kemudian apakah bir haram, apakah kemudian whisky haram, itu kan kita harus mengetahui dari ilat hukum, dari qiyas. Untuk menentukan ilat ini kan sifatnya dzanni. Ilat ini sifatnya dzanni. Namun demikian para ulama sepakat bahwasanya whisky, ganja itu haram setelah mereka melihat ilat yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya hal-hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan kepada otak manusia, sehingga ia bertentangan dengan maqasid syariat hifdzul aqli. Inilah yang disebut sebagai ijma. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.